hadis yang terakhir pada kesempatan kali ini, ya. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Sungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak melihat pada bentuk-bentuk kalian. Walakin yanzur ila qulubikum, akan tapi Allah melihat kepada hati kalian. Rawahu Muslim. Tolong dihapus ya. Hadis ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang yang menjadi barometer di sisi Allah Subhanahu wa taala paling utama adalah hati dan amalan, ya. Bukan bentuk, rupa dan yang lainnya, ya. Makanya Allah telah kita sampaikan di awal pengajian dari Shalihin, firman Allah yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, la yanalallahu luhumuha wala dima'u walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging yang kalian sembelih, darah yang kalian alirkan dari sembelihan, tetapi yang sampai adalah hati kalian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat kelak tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan bawa hati yang bersih. Perhatikan di sini hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzur." Allah tidak melihat, tidak memandang. Kepada apa tidak memandang? La yanzur ila ajsamikum. Jasad kalian, tubuh kalian. Ya, yaitu besar, kecil, tinggi, pendek. Allah tidak lihat hal ini. Ya. Wala ila suwarikum. Suwarikum. Rupa kalian. Rupa kalian. Ya. Apakah hitam, putih, ganteng, kurang ganteng, kurang cantik, kurang cantik. Allah tidak lihat pada rupa kalian. Ajsaim wala suwarikum. Ya. Kita boleh tambahkan seperti penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, tidak melihat pada jasad, tidak melihat pada bentuk kalian, wala amwalikum. Harta kalian. Allah tidak lihat. Ya. Kaya atau miskin. Ya, kaya atau miskin, ya. Kemudian juga Allah tidak melihat kepada nasab kalian, kata Syekh Utsaimin, nasab kalian, ansabikum. Nasab kalian. Ya. Keturunan inilah, ningrat, darah biru, darah merah. Ya. Allah tidak lihat ini semua, ya. Ya, mungkin saya juga bisa katakan tambahan lagi, Allah tidak melihat kepada, ya, ahsabikum, ya. Ya, apa namanya? Kedudukan, ya. Pejabat, rakyat jelata. Allah tidak lihat. Allah tidak lihat semua. Lihat ini beberapa perkara yang Allah tidak lihat, ya. 1 dalam hadis ini, 2, 3, 4, 5. Apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Walakin yanzur ila qulubikum, ya, wa a'malikum. Dalam riwayat tambahan. Tapi Allah melihat kepada dua perkara, yaitu qulubikum, hati kalian. Kemudian apa? A'malikum, amal soleh kalian, amal kalian. Ini merupakan barometer utama tatkala menilai seseorang.
Ya, dan ini ditujukan oleh banyak dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia sekalian, aku ciptakan kalian dari suku-suku dan berbangsa-bangsa, laki-laki dan perempuan, suku-suku berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Bukan untuk kalian bangga-banggaan, saya suku ini, saya warna kulit begini, saya bangsa ini, saya keturunan bule, saya bule potan, enggak ada urusan. Walakin inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling bertakwa itu menjadi paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua ya bahwasanya jasad, bentuk ya, ini bukan bahan penilaian Allah. Yang Allah nilai adalah hati dan amalan. Ini yang bisa mendatangkan ketakwaan. Inilah merupakan ketakwaan. Maka jangan seorang terpedaya dengan rupa, terpedaya dengan penampilan. Ini yang sering menjadikan ini menjadi pusat perhatian manusia, penampilan zahir. Ya, pusat perhatian manusia. Terutama ibu-ibu. Penampilan zahir. Ini yang menjadi masalah ya. Perhatian sama jasad ya harus ya. Seksi lah apalah. Bentuk, make up segala macam lah, harta, dengan tas keren, tas mewah, jam mahal, mobil keren, nasab, saya keturunan ini ya. Saya pejabat macam sudah. Ini semua manusia sering perhatikan. Dan inilah barometer manusia, ini pusat perhatian manusia, perhatikan. Dan inilah barometer penilaian manusia. Kita bicara secara jujur saja. Kita kalau lihat orang kaya kita hormat, jelas. Manusiawi. Lihat pejabat kita hormat. Lihat ningrat, keturunan nasab kita hormat. Lihat orang mewah kaya kita hormat. Lihat orang tampan kita hormat. Lihat orang jelek kita menghina. Lihat orang cantik kita Masya Allah. Lihat orang kurang cantik kita mandang miring. Lihat jasad besar kita lihat badan kurus kerempeng kita hinakan. Itulah wajar manusia menilai barometernya seperti itu. Tapi itu bukan barometer Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang berkulit hitam lebih mulia daripada orang yang berkulit putih bahkan bernasab tinggi. Bilal yang berkulit hitam jadi mulia, dijamin masuk surga. Bahkan Nabi SAW mendengar terompahnya di hadapan Nabi SAW. Sementara banyak orang-orang berkulit putih, berambut pirang di neraka jahanam. Bilal. Ya. Lihatlah bagaimana Salman Al-Farisi yang bukan Arab, dia dari Persia. Tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang penyair berkata laqad rafa'al Islamu Salman Al-Farisi wa qad wada'a al-kufru an-nasiba Abu Lahabin. Sungguh Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi dan kekufuran telah menjatuhkan orang yang bernasab tinggi Abu Lahab pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga-banggaan nasab buat apa? Saya keturunan yang Allah lihat. Kalau kalian beriman dan bertakwa semua bermanfaat. Kalau kalian beriman bertakwa, kedudukan kalian bermanfaat, digunakan untuk takwa, pejabat yang bertakwa luar biasa. Kalau kalian bertakwa, nasab kalian bermanfaat. Apalagi misalnya keturunan Nabi SAW, soleh, luar biasa manfaatnya. Ya, bermanfaat. Harta kalau bertakwa bermanfaat. Ni'mal mal salih li rajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah milik seorang laki yang soleh. Bermanfaat. Ya. Demikian juga kalau orang menggunakan jasadnya untuk ketakwaan al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Sama, dia punya rupa yang menawan kalau dia gunakan untuk misalnya seorang wanita untuk menundukkan pandangan suaminya, menyenangkan hati suaminya, pahalanya besar. Seorang laki mungkin tampan kemudian dia gunakan untuk jalan-jalan kebaikan ya, untuk berdakwah misalnya atau yang lainnya, boleh-boleh saja. Ya. Jadi saya katakan kalau seorang sering ketakwaan, maka ini semua bermanfaat. Ya ikhwan, terutama ibu-ibu ya. Bisa jadi seorang yang kita hina, bisa jadi pembantu kita, bisa jadi supir kita yang kita rendahkan karena mungkin miskin, bisa jadi lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Kita enggak tahu ketakwaannya, mungkin dia sabar, mungkin dia berbakti sama orang tuanya, mungkin dia bersyukur, mungkin dia tidak suudzon. Sementara kita mungkin yang punya duit suudzon, merendahkan orang lain dan yang lainnya ya. Makanya saya selalu ingat tentang hadis di mana nanti akan sampai juga akan kita jelaskan ketika Ibnu Abbas mengatakan kepada muridnya, ala adulluka imra'atan minal jannah. Aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga. Hadhil mar'atu sauda, lihatlah ini, wanita berkulit hitam ini penghuni surga.
Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, ini usra wa ini atakasyaf, ya Rasulullah, aku terkena penyakit ayan dan aku kalau sudah terkena penyakit terbuka sebagian auratku. Udullah an yashfiyani, berdoalah agar aku disembuhkan oleh Allah." Maka Nabi berkata, "Kalau kau mau, aku doakan Allah, aku berdoa kepada Allah maka akan sembuh. Kalau kau mau, kau bersabar walakil jannah, wa in syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kau mau, kau bersabar, masuk surga. Kata dia, "Ya Rasulullah, aku pilih sabar. Aku ingin surga. Lakin udu Allah ala atakasyaf." Saya berdoa kepada Allah agar aku tidak tersingkap. Subhanallah. Ini perempuan mungkin yang berkulit hitam, yang mungkin orang dia tidak tertarik oleh sebagian orang. Tapi ternyata dia penghuni surga. Maka hati-hati, yang paling diperhatikan adalah hati, niat. Niat Anda ini hati, ketika Rasulullah mengatakan walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah melihat kepada hati kalian. Maka ini sangat penting tentang niat. Penting perhatian terhadap niat. Baru amal. Amal juga kalau tanpa niat percuma. Jadi didahulukan masalah hati karena hati ini adalah barometer utama. Mulai saat ini kita sama latihan. Saya mau ke situ ngapain? Nanya hati saya. Saya mau ceramah ini ngapain? Nanya hati saya. Saya mau pergi ke pengajian, saya pergi ke orang tua ngapain? Tanya hati saya, karena Allah kah atau karena yang lainnya? Ingat seorang salaf ketika ditanya, ala tahdurul janazah, tidakkah kau menghadiri melayat janazah? Kata dia, makanakum, sebentar. Hatta uhdiron niyat, sampai aku hadirkan niat. Ini yang paling penting, karena ini jadi bahan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya dengan dunia yang kita miliki, ya. Karena itu bukan bahan penilaian Allah Subhanahu wa taala.